Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi bareng saya, Arik CP. Sahabat baik kamu dari pendobrak putus asa. Saya doakan dulu siapapun diri kamu yang menonton video saya saat ini, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan, serta dijauhkan dari kata putus asa. Amin. Banyak dari kita merasa tidak pantas untuk meraih sebuah impiannya. Banyak orang merasa tidak mungkin hal baik terjadi pada dirinya. Bahkan kita di titik tidak peduli dengan seberapa keras yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita perbuat. Semua terasa hampa dan tidak berarti apa-apa. Mengapa itu terjadi? Apakah memang kita malas atau kurang bersyukur? Atau mungkin ada faktor hal lain? Jawabannya memang sulit, tapi mungkin bukan karena Anda malas atau Anda kurang bersyukur, namun Anda sudah berada di zona membenci diri sendiri. Membenci diri sendiri tidak banyak orang tahu. Ternyata beberapa sifat tidak baik yang kerap dimiliki seseorang justru menunjukkan bahwa mereka sudah membenci dirinya sendiri. Sifat negatif memang bukanlah hal yang baik jika terus disimpan dalam diri, apalagi jika sifat-sifat tersebut mengarah dengan hal-hal yang berdampak tidak baik untuk kehidupan. Misalnya mulai dari sifat perfeksionis atau harapan yang terlalu tinggi, tidak percaya diri, atau harga diri yang rendah, hingga gangguan kesehatan mental tertentu, misalnya gangguan bipolar atau depresi. Membenci diri sendiri bisa didefinisikan sebagai kebencian terhadap diri sendiri yang sering melakukan manifestasi pada sebuah kemarahan, pandangan negatif tentang diri, sabotase diri, dan harga diri yang rendah. Tidak hanya itu, orang yang membenci diri sendiri juga mungkin pernah mengalami sebuah peristiwa traumatis seperti bullying atau emosional. Adanya perasaan marah, kecewa, malu, membenci diri sendiri, atau perasaan negatif lainnya, yaitu ketika mengalami sebuah kegagalan adalah hal yang wajar terjadi, hal yang normal terjadi. Namun, tak banyak yang paham dan mampu mengendalikan emosi tersebut. Seharusnya, emosi tersebut hanya muncul dalam waktu yang singkat, dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Jika dibiarkan berlarut-larut dan melekat dalam diri dan jiwa, bahkan hingga sulit diubah menjadi pikiran yang positif, perasaan membenci diri sendiri ini akan berbahaya dan bisa menjadi toksik dalam diri dan jiwa manusia. Sangat penting sekali bagi seseorang untuk menyadari perasaan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri, sehingga mereka tidak terjebak dalam zona membenci diri sendiri. Mereka bisa berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi. Berikut ini ada beberapa tanda di mana Anda mungkin membenci diri sendiri dan tidak menyadarinya. Tanda yang pertama, Anda iri hingga bandingkan hidup Anda dengan lainnya. Iri dengan seseorang memang wajar, namun jika hal tersebut terjadi terus-menerus, bahkan setiap waktu, itu bukan lagi bisa dimengerti. Ketika terus iri dengan orang lain, maka kamu memandang rendah mimpi serta tujuan hidupmu. Selalu ingat bahwa kamu adalah orang yang berbeda. Tidak ada orang yang salah, bukan? Jadi, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang yang lain. Yang kedua, Anda punya ekspektasi rendah hingga nol. Kata pepatah, gantungkan mimpimu setinggi langit. Ini bukan sekedar omong kosong loh. Ketika mempunyai mimpi dan optimis bisa mewujudkan, kita mempunyai satu alasan untuk terus hidup. Jika gagal, yang perlu dilakukan hanya mencari mimpi baru atau berusaha lagi. Kita boleh kok punya jutaan mimpi dan pasti ada yang terwujud salah satunya. Mustahil semua mimpi hanya semu. Lebih percaya dengan diri sendiri. Mari kita mencoba untuk mempercayai diri sendiri. Yang ketiga, Anda terlalu fokus dengan kesalahan di masa lalu. Semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada kesempurnaan dalam diri manusia.
Sehingga melakukan satu kesalahan bukan berarti dunia hancur, bukan? Setiap manusia juga tidak mungkin selalu benar setiap saat. Akan ada waktu yang membuat orang jatuh. Roda selalu berputar. Ada kalanya kamu berada di atas, ada kalanya kamu berada di bawah. Terus semangat dan jangan terlalu berlarut-larut. Masalah tak akan selesai hanya dengan kamu berpikir, tapi masalah akan menemukan solusi jika kamu mau melangkah dan menemukannya. Yang keempat, Anda kerap merasa jadi korban permasalahan. Pernah berpikir, kenapa harus aku ketika ada masalah? Bisa jadi itu tanda kalau kamu membenci dirimu sendiri. Loh, memang boleh merasa demikian di waktu tertentu, tapi bukan berarti harus bermain jadi korban kerasnya dunia setiap saat. Memikirkan diri sendiri adalah korban justru akan membuatmu terlihat semakin menyedihkan. Loh, hal itu tak akan pernah membuatmu atau membantumu menjadi lebih baik. Belajarlah tegar dan hadapi bahwa kamu adalah orang kuat, bahwa kamu bisa, bahwa kamu yakin kamu mampu menghadapi segala situasi. Yang kelima, Anda merasa aneh ketika Anda mendapatkan pujian orang lain. Setiap orang pasti suka dipuji. Hal-hal baik tentang diri kita diakui orang lain adalah pencapaian yang luar biasa. Namun, ketika kamu merasa pujian itu justru aneh dan tidak pantas didapatkan, bukankah itu aneh? Perasaan tidak percaya meski orang lain memuji itu benar-benar menunjukkan kamu tak menghargai diri kamu sendiri. Jika orang lain memujimu, artinya apa yang kamu lakukan luar biasa baik. Kenapa harus berpikir macam-macam? Terus, lakukan yang terbaik saja. Ingat, hasil tidak akan mengkhianati usahamu. Yang keenam, Anda selalu mengucap kata maaf untuk semua hal yang tak salah. Tak ragu mengungkapkan maaf memang baik, tapi jika tidak salah terus melontarkan permintaan maaf, jika kamu terus merasa perlu meminta maaf untuk hal-hal yang bukan kesalahanmu, apalagi ketika hal tersebut di luar kendali, justru menunjukkan kamu terlalu memandang dirimu rendah. Orang lain akan mudah menyalahkanmu, bahkan menjadikanmu kambing hitam agar kamu terkena cibiran meski tak salah. Jika itu mau kamu, ya silakan, monggo. Tapi jika kamu tidak ingin, ya jangan lakukan. Yang terakhir, Anda menjadikan media sosial untuk cari perhatian. Punya media sosial memang wajar, apalagi di era milenial dan era digital seperti saat ini. Namun, ketika kamu menjadikan media sosial sebagai wadah menunjukkan diri berbeda, buat apa? Meski orang lain memberikan pujian melalui media sosial, menganggap kamu menyenangkan, pintar, cantik, tampan, dan sebagainya, bukankah itu percuma? Mereka hanya melihat topeng, bukan dirimu sendiri. Ketika jadi dirimu sendiri, apakah kamu yakin teman onlinemu akan tetap menyukaimu? Bukankah lebih menyakitkan ketika tak bisa disukai orang lain ketika menjadi diri sendiri? Nah, jangan pernah menjadikan media sosial sebagai tempat mencari perhatian. Jadilah diri kamu sendiri yang apa adanya. Tak perlu menjadi orang lain, agar orang lain tak melihatmu rendah dan kamu tak merendahkan diri kamu sendiri. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.